Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala alamal insan malam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asdawan am. Wa ashhadu anna nabiyana abdullahi wa rasulahu al-hadi ila sabilil aqwam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat kepada hadirin sekalian yang menyaksikan Kultum Ramadan Primago Channel, serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berkumpul di tempat yang suci ini. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membawa dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang sampai saat ini. Pada sore hari ini, saya ingin memberikan sedikit ilmu tentang tata cara menggapai malam Lailatul Qadar. Amalan yang pertama untuk menggapai malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan peristiwa yang melatar belakangi malam Lailatul Qadar, yakni turunnya Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Maka memperbanyak baca Al-Quran dengan hikmat dan meresapi maknanya menjadi salah satu amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Qiyamul Lail, yaitu sholat malam. Pada malam hari kita mendirikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat witir, dan sholat hajat. Ada keutamaan dari Qiyamul Lail yang istiqomah pada malam Lailatul Qadar. Salah satunya yakni terkabulnya doa yang dipanjatkan. Dalam sebuah riwayat di kitab Duratun Nasihin disebutkan, orang yang sholat sunnah Lailatul Qadar akan diampuni juga dosa kedua orang tuanya. Ketika ia bangun dari duduknya, kemudian membanguni keluarganya, orang tuanya, maka akan mendapat pahala yang sangat besar. Sholat sunnah sangat dianjurkan pada malam-malam menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan. Sholat sunat yang dapat dilakukan setelah sholat isya dan sholat subuh, diantaranya sholat tahajud, sholat Lailatul Qadar, sholat witir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Zikir merupakan bentuk mensyukuri nikmat serta memuji bentuk keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sang pencipta, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan muslim untuk berzikir. Waskur rabbika fi nafsika tadru'an wa khifyatan wa dunil jahri minal qauli bil udwi wa ali asoli wala takun minal ghafilin. Yang artinya, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Dan yang keempat, berdoa. Berdoa merupakan salah satu amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Berikut bacaan doa pada malam Lailatul Qadar berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan Imam An-Nawawi. Allahumma innakal afuwu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu, ampunilah aku. Dan cara yang kelima adalah iktikaf.
Iktikaf merupakan kegiatan berdiam diri di masjid, namun berdiam diri di masjid ini bukanlah berdiam diri tanpa adanya manfaat dan tidak melakukan apapun, melainkan melakukan amalan-amalan yang soleh seperti membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Disebutkan pada poin-poin sebelumnya seperti berzikir, sholat qiyamul lail, memperbanyak baca Al-Quran, dan berdoa. Ketika beriktikaf tidak diperbolehkan keluar dari masjid tanpa adanya halangan. Yang diperbolehkan syariat, yakni hal darurat yang tidak dikesampingkan seperti buang hajat dan lain-lain. Dan yang keenam, memperbanyak amal baik dan menciptakan kedamaian. Disebutkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 4 bahwa pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi untuk mengunjungi hamba-hamba yang dihendaki Allah. Umat Islam dapat memperbanyak amalan baik agar dapat mendapatkan syafaat pada malam Lailatul Qadar. Pada Quran surat Al-Qadar ayat 5 disebutkan bahwa kedamaian menyelimuti malam Lailatul Qadar hingga terbitnya fajar. Manusia tak hanya damai dalam artian berdiam diri, namun juga memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang baik, seperti halnya bersedekah maupun hanya sekedar sapaan yang sederhana. Ada dalil soal bersedekah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. An asin qala qila ya Rasulullah ai sodakotin afsolin qala sodakotun Ramadan, rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Kemudian ia menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu yang disebut sebagai kedamaian yang dapat mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lastu bi ahsan minkum walastu bi khair minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.